PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh, disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana, dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Aku hanya cemas kepada keselamatanmu. Karena makin hari, makin banyak tokoh-tokoh yang dicaya yang mengincar harta karun itu. Tapi setelah melihat gurumu, Nenek Lejar, sangat dicaya, maka hatiku menjadi tentram. Mengapa kau masih memperdulikan aku? Karena kau sudah aku anggap sebagai anak. Anak? Iya. Meskipun aku masih muda, tapi aku adalah, maksud kau, antara aku dan ibumu. Jadi, secara tidak langsung, kau adalah anakku. Pingsan. Tiba-tiba tubuhnya menjadi lemas, berdiri terhuyung-huyung, lalu ambruk dan pingsan. Bagaimana ini? Anjani? 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 Jiwanya terguncang. Dia tidak menduga sama sekali kalau aku akan berkata seperti itu. Kamu ada-ada saja. Anjani diaku anak. Yang tidak-tidak saja. Maksudku, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Maksudmu? Supaya dia tidak mencintai aku. Cinta atau tidak itu kan hak dia. Memang. Akan tetapi, dia akan hancur hatinya kalau dia tahu aku tidak akan menerima cintanya. Tapi kenyataannya, kalau seperti ini, bukan hancur lagi hatinya, tapi jiwanya terguncang. Aku rasa hanya terkejut yang amat sangat saja. Tapi dia berusaha keras untuk tidak mencintai aku. Juga dia tahu kalau aku akan menghindari cintanya. Akan tetapi, sangat di luar dugaan bahwa aku menganggap dia sebagai anak. Itulah yang membuat Anjani pingsan. Kalau dianggap sebagai adik, mungkin wajar. Tapi diakui sebagai anak, ya kira-kira saja, Bentar. Kau tidak pantas menjadi bapaknya Anjani. Juga sebaliknya, Anjani tidak pantas jadi anakmu. Memang. Akan tetapi, kalau hati kita bertekad, tekad yang membaca, aku yakin bisa. Iya, kalau kau, aku percaya. Sebab kau sudah dewasa. Tapi Anjani, dia masih muda belia. Masih memerlukan dorongan semangat hidup. Justru itulah saat yang paling tepat. Dengan menganggap aku sebagai bapaknya, aku bisa menempatkan diri sebagai pelindung, sebagai pengganti ayahnya, sebagai tempat mengadu, dan sebagainya. Aku malah jadi bingung. Biarlah. Nanti aku akan meyakinkannya. Berarti hari ini kita batal untuk pulang ke Madangkara. Iya. Kita harus menunggu sampai Anjani sadar. Kasihan Anjani. Dia digotong rame-rame oleh teman-temannya. Dibawa ke Padepokan. Dan kita pun terpaksa balik lagi ke Padepokan. Padahal sudah pamit. Maaf, Raspati. Aku tidak mengira kalau Anjani akan pingsan. Lebih baik kita di sini saja. Di halaman Padepokan.
biarlah teman-teman Anjani di dalam rumah pondokan itu merawat Anjani. Iya. Nah, pintu pondokan terbuka dan Gandari keluar. Iya. Wajah Gandari nampak cerah. Berarti tidak terjadi apa-apa pada diri Anjani. Syukurlah, Anjani sudah sadar. Tidak ada sesuatu yang mencemaskan? Tidak. Syukurlah. Ada apa itu? Di dalam rumah pondokan itu ada keributan. Iya. Kedengarannya Anjani bertengkar dengan teman-temannya. Anjani keluar. Iya. Anjani berdiri di muka pintu. Wah, wajahnya nampak sangat tegang. Sinar matanya memancarkan kemarahan yang menguap. Ada apa yang terjadi? Hah? Kenapa Anjani bersikap seperti itu? Anjani berteriak keras sekali dan tubuhnya berkelebat, meluncur menuju. Anjani menyerang Bentar. Wah, Anjani menyerang Bentar dan digempur. Wah, Bentar terpelanting. Bentar dihajar. Gila. Wah, Bentar digempur habis-habisan oleh Anjani. Dipukuli, ditendang, dibanting, diseret-seret. Bentar diam saja. Anjani mengamuk. Tapi Bentar tidak melawan. Anjani, sudah. Anjani kabur, berteriak-teriak sambil berlari-lari menuju ke pondokan. Anjani terus masuk ke dalam rumah pondokan. Teman-teman, kalian tetap di sini. Biar aku sendiri yang akan menemui Anjani di dalam rumah pondokan itu. Cepat, Gandari. Aku takut Anjani nekat atau putus asa terus bunuh diri. Iya. Kok seperti itu ya? Aduh, kasihan Bentar. Pakaiannya robek-robek. Iya, pakaiannya jadi compang-camping. Ganti, mukanya Bentar babak belur. Bibirnya bengkak dan pecah. Wah, hidungnya berdarah. Kasihan banget. Tidak apa. Kalian tidak usah cemas. Aku tidak apa-apa. Untung kau pendekar yang dijaya. Diajar habis-habisan seperti itu tidak apa-apa. Tetap kuat. Cuma pakaianmu saja yang compang-camping dan mukamu yang babak belur. Badanmu ditendang-tendang. Ada tulang yang patah tidak? Tidak. Heh, Raspati, kenapa kamu diam saja? Tidak melerai Anjani? Aku takut salah tangan, Suli. Tapi kalian juga kenapa diam? Kami terkejut, kaget bukan main. Melihat Anjani seperti kemasukan setan, sehingga kami tidak bisa berbuat apa-apa. Suli, Anjani bukan kemasukan setan. Dia sedang mengalami guncangan jiwa. Tiba-tiba meledak, kemudian dilampiaskan kepadaku. Jadi mudah-mudahan setelah dia puas menyingkirbalikan aku, dia akan diam. Pantas kamu tidak melawan. Diajar setengah mati seperti itu diam saja. Seseorang yang jiwanya sedang terguncang harus melakukan sesuatu sampai puas. Terus diam? Ya, setelah mencapai titik puncak kepuasan. Kepuasan di sini artinya kepuasan jiwa. Nah, setelah jiwanya terpuasi, guncangan jiwanya akan menurun dan surut. Jadi, Anjani tidak akan apa-apa? Maksudku tidak akan keterusan berlarut-larut? Mudah-mudahan tidak. Iya. Nah, sudah saatnya aku pulang. Ayo Raspati, kita meneruskan perjalanan. Iya. Nanti dulu. Ya. Jangan pergi dulu. Nanti kalau terjadi apa-apa dengan Anjani, kami bisa kalang kabut. Iya, tunggu dulu sampai ada kepastian tentang Anjani, Bentar. Iya, baiklah. Nah, itu Gandari keluar. Iya, pintu pondokan terbuka. Gandari keluar dan berjalan menuju ke sini. Tidak apa-apa.
tidak perlu cemas. Bagaimana keadaannya, Gandari? Anjani sudah tenang. Dia duduk bersila dan bersemedi, menenteramkan batin. Bagus. Mudah-mudahan dia dapat meredakan gejolak jiwanya yang meledak-ledak. Napasnya yang memburu dan wajahnya yang berang sekarang sudah tenang. Napasnya sudah lancar dan teratur. Juga wajahnya sudah biasa kembali. Syukurlah kalau begitu. Aku dan Raspati sudah dapat pergi. Ya, selamat jalan, Bentar. Terima kasih, Gandari. Apakah kau akan kembali lagi ke sini? Semua tergantung pada keadaan. Kami akan selalu membuka pintu bagimu. Terima kasih. Raspati, jangan lupa sama aku ya. Tergantung. Kalau aku ketemu gadis yang lebih cantik dari kamu, ya, kemungkinan besar aku bisa lupa sama kamu. Dasar buaya. Pokoknya kalau kau mau kawin, aku dikasih tahu ya. Aku ingin tahu seperti apa tampangnya calon istrimu itu. Ya, baiklah. Selamat tinggal semuanya. Selamat tinggal semuanya. Selamat jalan. Selamat jalan. Selamat jalan, say. Bentar. Ya, Kita sudah sampai di telaga. sebaiknya aku mandi. Benar. Mukamu babak belur, badanmu kotor penuh tanah, dan pakaianmu compang-camping. Ya, sebaiknya kau membersihkan diri. Ya, telaga ini besar sekali, mirip sebuah danau. Pemandangannya sangat indah, bisa menarik para pelancong. Ya, Dan airnya bening, serta banyak ikannya. Bisa untuk mata pencarian kaum nelayan. Hanya letaknya yang jauh, berada di lereng gunung, jadi sulit dicapai. Sehingga telaga yang menyimpan harta karun serbaguna menjadi lolos dari penguatan orang. tapi telaga ini letaknya tidak jauh dari Padepokan Anjani. Jadi bisa dipakai apa saja oleh mereka, murid-murid Padepokan. Ya, benar. Bentar, Ya, ada orang. Seseorang berdiri di kejauhan, sedang memperhatikan kita. Siapa dia? Entahlah, belum jelas. Terhalang oleh rimbunya pepohonan. Bentar. Ya, Orang itu keluar dari balik pepohonan dan berjalan menuju ke sini. perempuan. Perempuan? Ya. Meskipun masih sangat jauh, aku bisa mendengar langkahnya. Dan langkah kaki orang itu, langkah seorang perempuan. Anjani. Iya, benar Anjani. Rupanya dia masih penasaran padaku. Dan sekarang dia kembali menemui aku lagi. Bentar. Jangan dilawan. Iya. Apapun yang akan dia lakukan terhadapku, aku tidak akan melakukan perlawanan. Dia berjalan dengan langkah yang tenang, tapi dadanya turun naik dengan berat. Berarti dia sedang menahan sebuah perasaan yang galau. Iya. Dari gerak tangannya juga dia nampak agak gugup, dan wajahnya terlihat tegang. Bagaimana Anjani? Apakah sudah puas mengajar aku? Lalu sekarang akan mencapai puncak dengan membunuh aku. Lakukanlah. Maafkan aku. Anjani, tidak ada yang perlu dimaafkan. Kau tidak bersalah apa-apa. Aku lupa. Aku hilang. Tidak apa. Itu wajar. Kau baik sekali. Aku yang tidak tahu diri. Anjani, lupakanlah. Aku dapat memahami semuanya. Kau sakit. Wajahmu babak belur.
Badanmu kotor penuh dengan tanah. Dan pakaianmu compang-camping. Aku benar-benar telah kehilangan akal. Marilah, aku akan membersihkanmu di telaga itu. Terima kasih, Anjani. Tapi aku bisa mandi sendiri. Tidak, aku yang membuat kamu jadi begini. Jadi aku yang harus membersihkanmu. Anjani, sebaiknya kau duduk saja di sini. Biar aku sendiri yang mandi. Tapi aku merasa bersalah. Aku ingin memperbaiki kesalahanku. Memperbaiki kesalahan tidak perlu sampai harus memandikan aku. Dengan cara seperti itu sudah cukup. Kau datang menemui aku, lalu minta maaf. Itu sudah lebih dari cukup, Anjani. Tapi rasanya masih kurang. Lebih baik kau hajar aku. Kau pukul aku. Pukul aku berkali-kali sampai kau puas. Anjani, Anjani. Jangan seperti anak kecil, Anjani. Ayo, kau duduk saja di sini. Aku mau mandi, berenang di telaga yang airnya jernih dan bening itu. Iya. Iya. Aduh, segar, enak sekali mandi di telaga ini. Airnya sejuk, nyaman sekali. Iya, kau sudah bersih dan kembali tampan seperti semula. Ini pakaianmu? Biarlah, Anjani. Tidak perlu kau mengambilkan pakaian ganti dari dalam keranjang itu. Biar aku saja yang mengambilnya. Seorang anak harus meladeni ayahnya, bukan? Hah? Anak? Iya, benar. Kau anakku. Kalau begitu, kau bersedia menjadi anakku? Dengan senang hati. Terima kasih, Anjani. Mudah-mudahan aku akan menjadi seorang anak yang baik. Aku juga akan berusaha menjadi ayah yang baik. Apa itu? Kelinci. Iya, benar. Seekor kelinci. Tapi sudah mati. Badannya masih hangat. Berarti matinya belum lama. Sebuah lubang kecil pada tubuh kelinci ini nampak jelas. Bekas pisau kecil. Darahnya masih segar. Raspati. Raspati. Habis mandi, biasanya perut jadi lapar. Nah, satu ekor kelinci yang gemuk, aku rasa sudah cukup. Rupanya kau pergi meninggalkan kami berdua di tepi telaga ini untuk berburu kelinci. Hari telah senja. Sebentar lagi malam akan tiba. Jadi tidak enak berjalan di dalam hutan di waktu malam hari. Berbahaya. Banyak binatang buas. Iya. Untuk itu sebaiknya ditunda sampai besok pagi. Tapi malam ini aku tidak mau tidur di tepi telaga. Dingin. Jadi aku mau kembali dulu ke padepokan. Karena di sana ada sesuatu yang hangat yang bisa memberikan kehangatan kepadaku. Kau pasti akan menemui Suli. Tepat sekali. Raspati, kau tidak perlu pergi ke padepokan. Kenapa? Sebab orang yang kau maksud sudah berada di sini. Berada di sini? Iya. Tuh, kau lihat. Di sana itu di bawah pohon kemuning. Bukankah itu si Suli? Iya. Suli datang ke sini. Maaf. Maaf ya, aku pergi dulu. Iya, untuk menemui sang kekasih. Suli, kau ada di sini? Iya, tadi sih banyak. Banyak? Maksudmu? Teman-temanku. Oh iya? Sekarang kemana mereka? Sudah kembali ke padepokan. Oh. Setelah kau dan Bentar pergi, kami berkumpul di muka rumah pondokan. Duduk-duduk dan ngobrol. Agak lama sedikit, Gandari masuk ke pondokan. Lalu kaget karena Anjani sudah tidak ada. Lalu dicari? Iya, ramai-ramai kami mencari Anjani. Tapi karena dugaan kami kuat bahwa Anjani pasti pergi mengejar Bentar, maka langsung saja kami menyusuri jalan yang kira-kira akan dilewati oleh Bentar dan kau. Ternyata benar saja.
Di telaga ini kami lihat Anjani sedang memperhatikan Bentar dan kau. Iya. Kami tunggu sebentar. Apa yang akan diperbuat oleh Anjani? Setelah dilihat tidak terjadi apa-apa, ya kami semua merasa lega dan gembira. Lantas saja kami pulang kembali ke padepokan. Lalu kenapa kau tidak ikut pulang bersama teman-temanmu yang lain? Mereka semua kan sudah tahu kalau aku dan kamu punya hubungan. Lantas mereka menyuruh aku tetap di sini. Mereka yang menyuruh atau kau sendiri yang ingin? Dua-duanya. Telaga itu di waktu malam hari menjadi semakin indah. Cahaya bulan menyinari permukaan air yang bening. Riak-riak yang berkilau-kilauan bagaikan berjuta-juta pecahan kaca yang terserak di atas hamparan permadani yang gemerlapan. Kalau aku sih sudah bosan. Bosan? Iya, sudah sering sekali aku dan teman-teman tidur di tepi telaga ini. Oh ya? Mulanya memang kami terpesona, tapi lama-lama menjadi terbiasa. Memang. Jangankan terhadap pemandangan yang indah, terhadap apa saja. Mula pertamanya, ya, memang bersemangat tinggi, menggebu-gebu. Tapi lama-kelamaan, ya, biasa saja, ya kan? Oh, berarti kamu terhadap perempuan juga begitu? Iya. Kamu sih memang dasar mata keranjang. Iya, mungkin. Ngomong-ngomong, telaga itu apa namanya, Suli? Telaga Anggrek Hitam. Telaga Anggrek Hitam? Iya, perguruan kami kan namanya Perguruan Anggrek Hitam. Iya, iya. Karena telaga ini letaknya berada di dekat padepokan kami, maka dinamakan saja Telaga Anggrek Hitam. Salah. Kok salah? Mestinya Telaga Lejar. Telaga Lejar. Bukankah telaga ini letaknya di lereng Bukit Lejar? Nah, langsung saja dikasih nama Telaga Lejar. Gampang banget ya. Ya memang. Kesana yuk. Kesana kemana? Ke tepi telaga yang di sebelah sana. Mau apa? Ngintip. Ngintip? Ngintip orang pacaran. Siapa yang pacaran? Benta dan Anjani. Kok tertawa? Mereka tidak akan pacaran. So tahu. Ayah dan anak mana mungkin pacaran. Nah, sekarang kau yang tertawa. Allah, begitu saja dipercaya. Mana mungkin Bentar mampu jadi ayah Anjani. Juga mana mungkin Anjani mampu jadi anak Bentar. Kamu ini macam-macam saja. Cuma lelucon belaka. Kalau orang biasa yang berkata begitu, mungkin memang sebuah lelucon. Tapi kalau Bentar, kau harus percaya pada omongannya. Aku tahu Bentar itu orang yang istimewa. Nah, tapi dia kan masih terlalu muda. Perasaannya sebagai seorang pemuda akan lebih banyak berbicara dikala sedang berduaan dengan Anjani ketimbang perasaan sebagai seorang ayah yang muncul di dalam dirinya. Semuanya itu membutuhkan waktu. Sulit Praspati. Apalagi bagi Anjani. Dia akan kewalahan menahan gejolak cintanya terhadap Bentar. Ya, mungkin kau benar. Tapi mungkin juga salah. Semuanya memerlukan bukti. Iya juga ya. Tambah lagi? Cukup Anjani. Aku sudah kenyang. Iya, Ayah. Coba sekali lagi. Iya, Ayah. Lagi. Iya, Ayah. Iya, anakku. Kau bahagia? Iya, bahagia sekali. Kenapa bahagia? Karena punya ayah yang masih muda dan ganteng. Anjani, kenapa kau memilih Bukit Lejar sebagai tempat tinggalmu? Saya menjalankan pesan ibu. Terutama di sini ada Nenek Lejar, bibi guru ibuku. Iya. Apakah tadinya kau tidak ada pilihan lain? Tidak ada. Maksudku, belum. Tadinya aku akan pergi begitu saja. Terserah. Nanti di mana aku akan menemukan tempat yang paling cocok. Apakah kau sadar bahwa Bukit Lejar ini keadaannya hampir sama dengan Gunung Lawu? Iya, aku tahu. Kemudian kau juga mendirikan sebuah padepokan yang mirip dengan padepokan Gunung Lawu. Sampai ke bentuk rumah pondokan, semuanya sama. Nah, kenapa kau tidak menghindari itu semua? Ya,
Memang aku ingin menghapus semua kenangan yang ada hubungannya dengan semasa hidup ibuku. Akan tetapi, nuraniku tidak bisa membohongi diriku bahwa aku tidak bisa melupakan ibuku. Iya, aku mengerti, Anjani. Lalu, apa rencanamu dengan harta karun peninggalan ibumu itu? Aku belum tahu mau diapakan harta karun sebanyak itu. Iya. Kalau mau kau ambil, ambillah. Aku tidak membutuhkannya. Aku juga tidak membutuhkannya. Aku hanya berpesan kepadamu, jangan sampai harta karun itu disalahgunakan oleh orang-orang yang punya maksud tertentu. Iya, aku akan melaksanakan pesanmu. Aku ngantuk. Tidurlah. Aku akan menjagamu. Jangan pergi jauh-jauh. Aku takut. Nah. Mulai manja kan? Sama ayah kan boleh manja. Iya, boleh. Nah, di pagi hari yang cerah ini, kami akan pamit. Aku juga pamit, Suli. Jangan sedih. Kapan-kapan kita bisa bertemu lagi. Kapan? 100 tahun lagi? Aku keburu jadi nenek-nenek. Suli, selamat tinggal. Selamat jalan, Raspati. Anjani, jangan menangis. Selamat tinggal. Selamat jalan, Bentar. Nah, Raspati, kita sudah sampai di kaki Bukit Lejar. Sialan. Ada apa? Kuda hilang. Tentu saja, Raspati. Lama sekali kita berada di padepokan Anggrek Hitam. Tentu saja kuda-kuda itu sudah diambil orang. Iya. Atau mungkin juga karena kesal menunggu lama, kuda-kuda kita itu berjalan-jalan mencari rumput, akhirnya tersesat. Kemudian diambil orang. Biarlah. Kita jalan kaki saja, Bentar. Ya. Sepi sekali ya. Bukan sepi, kesepian. Iya, aku kesepian. Soalnya kemarin ada Raspati dan Bentar, jadi rasanya ramai. Iya, suasananya jadi hangat. Alah, lama-lama juga akan biasa lagi. Iya. Masih marah tidak ya? Tidak tahu. Kalau masih marah, pasti kita semua akan dihukum. Iya, pasti dihukum kita. Mudah-mudahan nggak. Tapi sepertinya tidak, Danti. Dia berjalan dengan tenang dan wajahnya nampak biasa-biasa saja. Guru. Baik-baik saja, anak-anak. Baik, Guru. Baik. Nek, sudah tidak marah lagi kan kepada kami? Tidak. Hidup, Guru. Hidup Nenek Lejar. Si Anjani kemana? Ada, Nek. Di dalam rumah pondokan yang itu, sedang berduaan dengan Gandari. Baik, aku akan ke sana. Iya, Nek. Guru. Nah, itu Anjani. Rupanya dia mendengar kita bersorak-sorak, lalu terburu-buru keluar. Iya. Nek, saya mohon ampun. Bangunlah, Anjani. Kau tidak perlu berlutut kepadaku. Saya telah membuat nenek kecewa. Ya, pertama aku memang kecewa. Tapi kemudian aku dapat memaklumi jiwamu dan jiwa kalian semua yang masih kanak-kanak. Sekarang aku tidak kecewa lagi. Terima kasih, Nek. Anak-anak, Bakti, sudah siap untuk berlatih? Siap, Nek. Bagus.
Kalian memang anak-anak yang baik. Bentar. Kita berpisah di sini. Berpisah di sini? Iya. Di depan kita ada jalan simpang 2. Yang ke kanan menuju ke wilayah Kulon. Sedangkan yang ke kiri menuju ke wilayah Wetan. Dan karena kau tentunya akan pulang ke Madangkara, maka sudah pasti kau akan mengambil jalan yang ke kanan, yang menuju ke wilayah Kulon. Dan kau akan mengambil jalan yang ke kiri, yang menuju ke wilayah Wetan? Iya. Berarti kau akan melaksanakan niatmu yang lama, yaitu pulang ke kampung halamanmu di Kadipaten Tidung Galating. Benar. Ya, tugasku sudah selesai. Memberitahu kamu tentang harta karun yang berada pada Anjani. Lalu mendampingimu sampai bertemu langsung dengan Anjani. Dan sampai pulang kembali meninggalkan Anjani. Jadi sekarang, aku sudah bisa pulang ke kampung halamanku di Tidung Galating. Raspati, mengapa kau bersikeras ingin pulang? Bukankah kau seorang pengembara yang bisa tinggal di mana saja? Aku ingin mencoba menjadi pemuda yang baik, yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Bentar, kedua orang tuaku sudah tua, adikku banyak. Nah, siapa lagi yang dapat diandalkan untuk menghidupi keluargaku kalau bukan aku, anaknya yang paling besar? Iya. Nampaknya kau berasal dari keluarga baik-baik. Iya, benar. Keluargaku keluarga baik-baik. Tapi sayang, kami sangat miskin. Itulah makanya aku pergi merantau. Dan sekarang setelah aku memperoleh bekal yang cukup, aku harus pulang untuk membina keluargaku dengan modal yang aku peroleh selama aku mengembara. Aku sama sekali tidak menduga kalau Raspati seorang pembunuh bayaran yang paling ditakuti. Ternyata seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Ya, orang tidak akan ada yang menyangka kalau sebenarnya aku ini seorang anak yang cengeng. Aku sering menangis hanya karena sering ingat kepada ibuku. Ya, Raspati, bagaimana seandainya ibumu tahu kalau pekerjaanmu sebagai pembunuh bayaran? Ya, mungkin beliau akan jatuh sakit. Batinnya sangat menderita. Dan, ya, tidak akan kuat menahan malu. Sejak semula, seharusnya kau tidak memilih pekerjaan yang buruk seperti itu. Sebab untuk pemuda semacam kau, yang punya wajah ganteng, serta ilmu silat yang tinggi, ditambah beberapa ilmu kadikjayaan tingkat tinggi pula, tidak akan sulit mencari pekerjaan yang baik. Yang salah adalah langkahku yang pertama. Maksudmu? Pertama kali aku melangkahkan kaki, meninggalkan kampung halaman untuk pergi merantau. Di dalam hatiku sudah bertekad ingin jadi seorang pendekar yang paling dikjaya. Lantas aku ketemu dengan si Songong. Aku tidak tahu kalau dia seorang penjahat.